Halo guys, balik lagi di channel Bayu Juno. Kali ini gue mau ngebahas tentang gimana caranya mengenal sistem kerja kompresor inverter ya guys. Nah, kali ini gue mencontohkan salah satu dari produk AC inverter ya guys. Sistem cara kerja AC inverter ini di era sekarang ini penggunaan AC inverter sudah menjadi pilihan utama bagi sebagian orang loh guys. Meskipun dari sisi harga memang jauh lebih mahal, tapi jika ditinjau dari sisi hemat energi jauh lebih unggul dibandingkan AC non inverter guys. Tapi tahu gak sih apa itu teknologi inverter? Nah, di sini saya ingin menjelaskan teknologi inverter ini adalah suatu teknologi yang meregulasi tegangan, arus, dan frekuensi di dalam suatu rangkaian listrik guys. Sederhananya begini, dalam suatu rangkaian listrik ada komponen yang dapat menurunkan tegangan menjadi tegangan rendah, sehingga penggunaan arus listrik dalam suatu rangkaian listrik ini bisa diturunkan dan menghasilkan daya listrik yang kecil. Inverter ini adalah suatu alat yang dapat mengkonversi daya tinggi menjadi rendah tanpa mengurangi hasil atau kualitas guys. Contoh, arus dan tegangan listrik yang masuk dalam suatu rangkaian akan diteruskan ke bagian kompresor dan diteruskan atau berfungsi mengkonversi arus dan tegangan tinggi menjadi rendah. Kemudian mikroprosesor ini akan mengendalikan putaran kompresor dan menghasilkan power yang semula tinggi dan menjadi rendah guys. Ada pertanyaan lagi nih guys, benar gak AC inverter dapat menghemat daya listrik? Nah, pertanyaan di sini sering dilontarkan oleh ibu-ibu rumah tangga loh guys. Maka terlebih dahulu mengetahui gimana sistem kerja AC inverter ini guys. Nah, sebelumnya AC inverter dan untuk kulkas kompresor yang digital inverter itu sistemnya sama ya guys. Nah, dalam memahami prinsip kerja teknologi inverter, maka bisa kita analogikan seperti seseorang atau Anda yang sedang mengendari mobil di jalan raya. Ketika Anda menyalakan mobil yang awalnya dalam kondisi diam atau berhenti, maka untuk menjalankannya kan mobil tersebut untuk menginjak pedal gas secara perlahan-lahan kan guys, hingga tercapai pada kecepatan yang Anda inginkan kan. Lalu saat kecepatan yang diinginkan telah tercapai, maka secara otomatis Anda tidak perlu lagi menekan pedal gas secara keras kan guys. Namun dengan hanya menginjaknya secara pelan atau ringan, dalam artian ingin menjaga agar mobil melaju dengan kecepatan konstan, hal ini membuat mesin mobil Anda mengeluarkan jauh lebih sedikit bahan bakar guys. Prinsip kerja AC inverter ini atau teknologi inverter ini tidak jauh berbeda analogi yang tadi saya jelaskan ya guys. Ketika AC dinyalakan, maka ia akan terus mendinginkan ruangan hingga pada kondisi suhu yang ideal. Saat sudah mencapai suhu yang ideal yaitu 27 derajat Celcius, maka AC inverter ini hanya cukup menyesuaikannya saja guys, sehingga kerjanya menjadi lebih ringan. Disinilah letak kelebihan AC inverter. Ia mempunyai mekanisme yang dapat menyesuaikan kerja sistem indoor dan outdoor. Untuk lebih rincinya gini deh, ada beberapa kelebihan yang dapat Anda nikmati saat menggunakan AC inverter ini guys. Di antaranya, mampu bekerja dengan baik saat cuaca ekstrim, mampu menjaga suhu ruangan tetap dingin, mampu menghemat daya listrik, tahan lama jika dibandingkan dengan AC non inverter guys, dan tidak menghasilkan suara berisik saat dinyalakan. Dan untuk mencapai suhu yang diinginkan tidak membutuhkan waktu yang lama guys. Dan tarikan daya listrik pertama yaitu sepertiga lebih rendah dibandingkan AC non inverter, dan mampu menghindari beban berlebih saat dijalankan. Fluktuatif suhu hampir tidak terjadi guys.
Setiap teknologi tentu ada kelebihan dan kekurangan ya guys. Begitu juga dengan teknologi AC inverter ini, berarti ada kelebihan dan ada kekurangan kan guys. Nah, kekurangan AC inverter ini harga jauh lebih mahal dibandingkan non inverter. Biaya perawatannya agak mahal guys. Apabila kompresor rusak maka harus digantinya menyeluruh. Tidak ada proses idle atau berhenti sejenak guys, karena kompresor akan bekerja terus. Namun jika sudah tercapai suhu yang diinginkan, maka kompresor akan bekerja lambat. Nah, oh iya, harga spare part dan Freon R410 itu sangat mahal loh guys, dan menggunakan pipa yang lebih tebal. Nah, demikian ulasan singkat yang mengenai cara sistem kerja AC atau teknologi inverter ini guys. Nah, jika ada kekurangan, mohon maaf ya guys. Nah, jangan lupa di like and subscribe channel ini ya guys. Semoga bermanfaat ulasan ini.